lagi dalam Stikas Probita. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita sedang berada di Pekan Suci. Sebentar lagi kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong tentang kebangkitan nih, benar nggak sih Yesus itu bangkit? Ada yang bilang Yesus bangkit atau tidak, tidaklah penting. Bagi kita, kebangkitan sangatlah penting. Itulah inti iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita percaya, dibaptis, menghayati hidup Katolik yang sulit. Kitab suci kita tidak ada nilainya kalau Yesus tidak benar-benar bangkit. Masa mau percaya kepada Yesus yang tidak bangkit? Memang tidak ada seorang pun yang menyaksikan secara langsung Yesus itu bangkit. Pun juga para muridnya tidak. Tetapi itu tidak berarti Yesus tidak bangkit. Tetapi bagaimana menjelaskan Yesus benar-benar bangkit? Yuk, mari kita lihat kitab suci. Kalau saudara dan saudari pada saat ini memiliki kitab suci, silakan buka Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Injil ini singkat, tetapi menjadi teks kunci untuk menjelaskan Yesus benar-benar bangkit. Ini adalah Injil yang dibacakan untuk hari Minggu Paskah. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam kisah ini. Ada Maria Magdalena, ada pemimpin para murid Yesus, yaitu Petrus, dan satu lagi murid kesayangan Yesus, Yohanes. Jelas ya, Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Artinya juga paling dekat dengan Yesus. Petrus dan Yohanes berlari ke dalam kuburan itu. Petrus masuk, kemudian Yohanes. Apa yang mereka temukan di sana? Jenazah Yesus tidak ada. Tapi apakah Yesus bangkit? Belum tentu, karena bisa saja dicuri orang. Dalam kubur kosong itu, mereka menyaksikan ini. Kain kapan yang terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara dan saudari, apa artinya ini? Kubur Yesus kosong, tetapi juga rapi. Ada kain yang digulung dan dilipat rapi. Ini artinya pekerjaan orang hidup, bukan orang mati. Ini bukan juga pekerjaan pencuri atau perampok. Mengapa, saudara dan saudari? Di sana tidak ada tanda-tanda kekerasan dan melakukan pekerjaan tergesa-gesa. Semuanya tenang dan rapi. Masa perampok sempat-sempat melipat kain pembungkus jenazah Yesus? Kan tidak? Nah, dari situ para murid tahu Yesus yang terbaring dalam kubur itu hidup, bangkit. Ia bangkit seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Melipat kain-kain yang menyelimutinya, merapikan kembali tempat tidurnya, lalu pergi. Apakah bukti ini cukup untuk menggambarkan kebangkitan Yesus? Bagi orang tertentu, belum. Tetapi, dari kesaksian selanjutnya dari Injil ini, Yohanes masuk ke kubur itu, melihat dan percaya. Dua kata penting. Apa yang dilihat Yohanes? Kubur dan kain-kain yang ada dalam kubur itu semuanya rapi. Yohanes melihat kubur yang tenang, seperti melihat sebuah kamar yang rapi. Dari situ dia percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu sudah hidup dan Yesus itu bangkit. Nah, yang menjadi persoalannya kok langsung percaya gitu ya? Petrus tidak seperti itu. Padahal sama-sama masuk di dalam kubur. Begini, Yohanes adalah murid yang paling dicintai Yesus. Maka ia paling dekat. Yohanes tentu tahu kebiasaan gurunya. Mungkin dia tahu bagaimana Yesus merapikan tempat pembaringannya dan melipat selimut-selimutnya semasa hidup. Yohanes tidak perlu bukti langsung untuk tahu Yesus bangkit dan hidup. Dengan melihat apa yang ada dalam kubur,
dia tahu Yesus itu sudah hidup dan bangkit. Apa yang terjadi dalam kubur itu adalah pekerjaan orang hidup, bukan orang mati. Yohanes memiliki pandangan yang tajam karena dia adalah orang yang mengasihi gurunya, tahu dengan baik gurunya. Kalau ini belum cukup, kita punya kesaksian para malaikat dalam Injil. Bukti lain adalah penampakan-penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam Paskah, Kristus sudah bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Salam Probita.